Halo guys, balik lagi bareng gue Ryan. Guys, yang mau gue tangkapin berikutnya adalah komen ini nih guys. Ya, dari Mas Gilang Alfurkon SKN. Guys, kalian dilahirkan strike. Berubah pasti karena ada sebabnya. Insya Allah bisa kok balik strike lagi, asal niat, usaha dan doa yang kenceng. Maksudnya berdoa terus ya. Semangat ya, gitu. Dan harus selalu ingat dan harus selalu ingat juga soal PMS dan HIV yang selalu mengintai kalau masih diteruskan. PMS, penyakit menular seksual. Oke, Mas Gilang, gue coba tanggapin ya untuk komennya ini. Jadi gini loh guys, kalau dilahirkan strict sih ya relatif, itu balik lagi ke seseorang penyebabnya menjadi seorang LGBT. Ada yang memang dari lahir udah ada bibit-bibitnya kayak feminim atau segala macam. Ada yang dalam proses tengah jalan yang tadinya ini. Ada banyak yang terlalu disakitin. Banyak sekali penyebab kenapa seseorang bisa berubah orientasi seksualnya ke arah gay atau ke arah LGBT. Sekarang balik lagi ke orangnya. Kalau masalah dia bisa balik lagi jadi straight, sebenarnya kalau secara hati pikiran itu udah nggak bisa. Kenapa? Karena kayak udah ketulis kayak gitu. Udah ketulis, sudah membekas pada diri seseorang. Tapi perbuatannya masih bisa untuk jadi seorang perbuatan yang sering. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini loh guys. Walaupun kamu gay, kamu masih bisa tetap menikah. Itu biarlah jadi rahasia hidup kamu gitu. Kamu masih bisa tetap punya anak. Kamu masih bisa berkeluarga. Kamu bisa menjalani kehidupan dengan normal. Tetap balik lagi ke topik sebelumnya, masalah pengendalian diri. Selama kalian bisa mengendalikan diri, tidak terlalu ikut arus tentang itu, ya cukup diri kalian yang tahu ada dalam diri hati kalian gitu loh. Orang lain itu nggak perlu tahu tentang diri kalian. Nah, mungkin, nih masih mungkin ya, di situ kalian masih bisa ngejalani kehidupan strict, kehidupan normal seperti layaknya orang. Tapi ini adalah normal menurut pandangan orang, bukan menurut si yang ngalamin. Yang ngalamin tetap sama. Itu adalah bagian dari apa ya namanya ya? Kompromi. Jadi gini loh guys. Kita hidup ada lingkungan yang pendekatannya itu agamanya sangat kuat banget. Kita nggak bisa hidup yang dalam posisi ngikutin apa yang kita mau. Kita juga tidak bisa terlalu it's me, I'm gay, yang kayak gitu-gitu. Kita nggak bisa seperti itu gitu. Kita tetap harus menghargai kontrol sosial. Kita harus menghargai kultur budaya yang ada di sekitar kita. Makanya dari itu, berkaitan dengan pertanyaan atau komennya tadi masnya, ya gue bilang bisa seperti itu. Bisa balik lagi ke strict, tapi perbuatannya, tidak dengan hatinya. Artinya kalau ada seseorang yang sampai berumah tangga 40 tahun, 50 tahun, tapi dia tetap seperti itu. Dan ada beberapa di komen gue juga masuk seperti itu, bahwa dia udah berumah tangga puluhan tahun, dan ya selama itu mereka kayak menyembunyikan jati diri. Menyembunyikan itu. Ya nggak masalah kayak gitu. Itu adalah bagian dari pengorbanan. Itu adalah bagian dari apa ya namanya ya, ujian yang bisa kita lewatin, kan jatuhnya seperti itu ya. Benar. Dengan kita punya orientasi seksual gay contohnya, yang mungkin adalah salah satu orang yang paling berisiko terkena PMS, penyakit menular seksual, dan HIV, itu termasuk ya. Itu benar banget. Jadi ya kita harus tetap safety, kita harus tetap waspada. Buat kalian yang masih sekarang ngejalanin dalam kehidupan diskret untuk menyembunyikan tentang jati diri kalian, oke, teruskan. Itu adalah bagian dari pengorbanan kalian. Itu adalah bagian dari proses kehidupan ini yang mungkin ujian kalian adalah seperti itu. Ya udah, jalan. Ya. Yang pasti jangan pernah merasa sendiri. Sekarang udah zaman era sosial media, kalian masih bisa untuk cerita, curhat atau segala macamnya. Nggak akan membantu menyelesaikan, tapi itu akan meringankan. Gue Ranger, semoga informasi ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi.